Baik, selamat siang semua. Semoga sehat selalu. Selamat datang pada acara kita kali ini, webinar by Extremex dan juga AWS. Dan terima kasih untuk kesempatannya telah hadir di hari yang berbahagia ini. Saya Karina, saya adalah tim sales dari Extremex. Dan di webinar kita hari ini, kita bekerja sama dengan Amazon Web Services Indonesia akan melakukan sharing session seputar data platform. Nah, di sini dengan Mas Abi, Solution Architect dari Extremex Indonesia, beserta juga Mas Muhammad Saiful Islam dari AWS Indonesia, akan melakukan sharing session sebagai panelis pada hari ini. Dan sembari untuk menjelaskan sedikit, selama sesi ini, apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan untuk em, langsung chat agar tim admin kita dapat melakukan pembukuan dan pencatatan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan nanti di tengah-tengah webinar, kita juga akan adakan sesi survei di mana use case yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan konsultasi dan juga pengembangan atau POC secara cuma-cuma dari kita dan juga AWS. Dan tidak lupa di akhir sesi akan ada kuis berhadiah yang akan kita selenggarakan melalui Zoom. Baik, singkat kata saya serahkan kepada panelis kita, Mas Abi dan juga Mas Saiful. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Karina. Saya izin share ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya, eh, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas data platform. Khususnya ini menarik untuk perusahaan atau organisasi yang udah atau sedang berkembang. Jadi biasanya nih udah punya cukup banyak data, tapi mungkin belum bisa memanfaatkan data itu sepenuhnya. Nah, sedikit heads up ya. Jadi data platform yang akan dijelaskan di sini ini lebih ngomongin konsep dan implementasinya secara umum. Nah, nanti use case-nya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, tapi tetap ini basisnya memang adalah konsep atau seperti gagasan gitu yang bisa diimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di materi yang selanjutnya akan ada konkretisasi dari teknologi yang bisa digunakan untuk implementasi data platform ini dari Mas Ipul. Ya, sebelum mulai, saya memperkenalkan Extremex terlebih dahulu, terutama untuk Bapak Ibu yang belum pernah berkolaborasi dengan Extremex. Eh, jadi Extremex ini adalah perusahaan Singapura yang bergerak di bidang digital transformation. Jadi klien kami kebanyakan adalah pemerintah Singapura dan totalnya kami ada 300 employee. Dari 300 employee ini 250 di Bandung karena development untuk pemerintah Singapura ini dilakukan di Bandung. Nah, sejak sekitar 3 tahun yang lalu, kami sudah mulai expand ke pasar Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, yang kami tawarkan pada dasarnya bisa dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama, Cloud Managed Service. Ini lebih ke arah service infrastruktur cloud ya, dan networknya. Jadi migrasi, monitoring, security, billing, dan lain-lain. Yang kedua adalah application modernization. Ini lebih ke arah development aplikasi untuk kebutuhan bisnis. Bisa dalam bentuk web portal, mobile app, IoT, microservice untuk bisa melayani banyak user, blockchain untuk desentralisasi dan lain-lain. Tergantung kebutuhan dari strategi bisnisnya itu sendiri. Nah, yang ketiga ini lebih ke manajemen dan transformasi data yang udah ada. Terutama dengan data platform yang saat ini kita bahas ya. Nah, jadi setelah data tersebut diolah, ini hasilnya dimanfaatkan. Nah, nggak cuma untuk reporting, tapi juga untuk implementasi generative AI. Nah, ini beberapa dari klien kami, seperti yang disebutkan sebelumnya, kebanyakan dari pemerintah Singapura. Nah, tapi ada beberapa di sini yang dari Indonesia ya,
seperti Danone, Shell, Angkasa Pura, atau yang sekarang disebut Germi. Nah, kita ini berpartner dengan AWS dan per saat ini totalnya kita ada lebih dari 200 sertifikasi untuk tenaga ahli kami. Nah, sejak 2003 sampai sekarang ini udah lebih dari 500 proyek yang kami deliver. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai data platform. Jadi kalau kita ngomongin data, pastinya data di masing-masing perusahaan itu pasti beda-beda ya. Nah, tapi yang jelas sama itu di setiap perusahaan itu pasti ada aliran eh, dan pemrosesan informasi. Nah, saya coba analogikan proses ini dengan proses informasi yang paling dekat dengan badan kita. Jadi, itu adalah aliran informasi yang ada di badan kita. Nah, jadi kita tahu ya bahwa badan kita ini selalu mengalirkan dan memproses informasi. Jadi mungkin bukan dalam bentuk data, tapi dalam bentuk sinyal ya. Nah, ini mulai dari panca indera, misal kulit gitu ya, untuk bisa menangkap informasi, terus gimana informasi itu diproses, sampai balik lagi gimana informasi ini bisa bikin badan kita bergerak. Nah, jadi kalau premisnya seperti itu, yang terjadi kalau sinyal itu nggak jelas atau telat sampainya gimana? Nah, jadi bisa dibayangin ya bahwa badan kita nanti nggak bagus nih geraknya, bisa salah, bisa telat bereaksi, eh, bisa jatuh, kecelakaan, eh, ngerasain sakit, nggak, yang harusnya sakit nggak kerasa, atau malah yang harusnya nggak sakit jadi tetap kerasa kayak gitu. Jadi bisa eh, nggak bagus lah buat badan kita, buat kita juga nggak bagus. Nah di perusahaan itu juga gitu. Kalau kita andaikan ya bahwa manajemen perusahaan itu otak dari perusahaan tersebut, jadi manajemen itu sangat bergantung sama informasi dan data. Jadi butuh yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Nah, kalau enggak, seperti badan, perusahaan ini juga akan terseok-seok. Nah, untuk itu di perusahaan jadi perlu ada mekanisme ya yang untuk menghantarkan, membersihkan dan memproses data dan informasi tersebut. Nah, itu yang disebut kita sebut dengan data platform. Nah, jadi data platform ini singkatnya seperti sistem syaraf yang ada di perusahaan kita. Nah, ternyata kalau mekanisme ini kurang memadai, eh, kesulitannya pun mirip-mirip antara badan dengan perusahaan. Jadi kalau telat di prosesnya, badan kita refleksnya buruk. Jadi kalau sakit atau ada bahaya, itu kita terlambat ya menghindarnya gitu. Dan di bisnis pun gitu ya. Jadi selain eh, penting untuk manajemen untuk bisa dapat informasi yang dibutuhkan dari bawah, tapi antar departemen dan proses bisnis ini juga bisa membutuhkan reaksi yang tepat waktu. Nah, lalu juga ada tentang numbness gitu. Jadi mungkin kebas gitu ya. Jadi berarti nggak ada sinyal nih dari anggota badan tertentu. Nah di bisnis ini seperti diandaikannya seperti ada departemen atau kegiatan yang nggak bisa kita pantau. Jadi decisionnya kita itu juga nggak bagus. Atau kebalikannya juga bisa. Jadi sinyalnya terlalu banyak atau nggak jelas gitu. Jadi ini seperti hypersensitivity. Jadi badan kita nggak bisa bedain mana sakit yang betulan, mana yang enggak. Nah kalau di perusahaan atau di data ini seperti terlalu banyak data atau datanya itu terlalu tidak beraturan. Jadi seperti tidak bisa dimengerti eh, eh, kesimpulan itu seperti apa. Nah tapi kita lihat lagi bahwa ternyata dapatin sinyal aja itu nggak cukup. Ya, jadi dari otak sinyal itu juga bisa harus bisa dihantarkan ke anggota badan untuk bisa bergerak. Nah di data ini seringkali bagian yang suka terlewatkan ya. Jadi walaupun keputusannya udah diambil, tapi karena belum berbasis data, eh, ini eksekusinya jadi perlu dilakukan manual berdasarkan perintah. Nah ini mungkin eh, pernah dengar ya eh, beberapa tahun yang lalu ada BUMN yang memberikan diskon untuk apa yang dijual. Nah, tapi ketika ternyata ada keputusan bahwa oh kita nggak jadi kasih diskon karena memang ternyata jadi laku sekali, mau diselesaikan diskonnya, tapi ternyata untuk sampai bisa efektif ke platform masing-masing ini butuh waktu sehingga di rentang waktu tersebut pembeliannya dengan harga diskon itu dianggap sebagai kerugian. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya harusnya bisa dihindari kalau proses tersebut lebih cepat gitu. Nah,
Dan di sini kita lihat juga bahwa eh, ketika udah bergerak pun tanpa koordinasi yang baik, badan tuh akan nabrak-nabrak ya. Jadi udah bergerak tapi harusnya udah sampai sini stop tapi masih lanjut, nah ini bisa nabrak. Nah di bisnis itu juga bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau kita udah bikin keputusan, kalau kita nggak monitor impact-nya, nah kita juga bisa nabrak. Nah jadi kita lihat, kah, memang kita bisa memutuskan ya bahwa pembuatan keputusan itu penting gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa jadinya kalau keputusan itu dibuat atas informasi yang salah atau kurang atau tidak tepat waktu atau tidak lengkap. Nah, yang mana ini adalah memang masalah dari banyak perusahaan atau bahkan kebanyakan perusahaan karena memang sampai 65% ya kalau di eh, region Asia Pasifik. Nah, nggak cuma untuk di level manajemen strategis tapi juga di level operasional. Contohnya eh, kalau manajemen inventory itu dilakukan dengan asumsi yang salah, nah ini bisa barang maunya ada tapi ternyata stoknya kosong. Nah, kalau misal ternyata ada customer yang mau beli dan stoknya kosong, jadi nggak beli. Nah, jadi yang tadinya harus jadi revenue, jadi loss of revenue. Nah, jadi memang layaknya sinyal di badan, perusahaan itu butuh data dan informasi yang baik untuk bisa bergerak. Nah, pertanyaannya, udah sesiap apa eh, data yang ada di perusahaan kita? Nah, ini mungkin kita biasanya masih sulit ya untuk bisa tahu mengakses dengan tepat kita tuh sekarang ada di posisi seperti apa. Nah, untuk itu kita bisa ikutin data maturity journey. Nah, jadi pada dasarnya kondisi perusahaan itu bisa dikategorisasi jadi 6 level. Mulai dari data absence, jadi belum punya datanya, lalu eh, punya datanya tapi nggak tahu punya punya data apa aja atau disebut dengan unaware. Lalu bisa jadi kalau kita udah tahu punya datanya apa aja, nah ini bisa dikumpulkan atau dikelola sehingga jadi manage. Nah setelah itu setelah dikelola ini bisa digunakan untuk dapat eh, insight dan memperlancar operasional. Jadi artinya datanya jadi utilized. Dan nggak cukup sampai situ, selain datanya bisa digunakan oleh manajemen, keputusan yang dibuat oleh manajemen ini juga harus ada timbal baliknya ke data. Nah, ini kalau udah sampai sini disebutnya dengan proactive data driven business. Nah, biasanya perusahaan ini sekarang kebanyakan udah punya aplikasi ya, karena eh, udah punya data, karena udah punya banyak aplikasi, terus juga bisa ngumpulin data dari luar atau dari transaksi operasional sehari-hari. Nah, tapi biasanya walaupun udah banyak datanya, itu kita seringkali masih scatter data-datanya, kita belum tahu dengan tepat apa-apa data apa aja yang kita punya gitu ya. Itu biasanya memang ada di level unaware. Nah, untuk ini perlu ada analisa listing atau kalau bisa eh, blueprintnya ya untuk bisa tahu kita ada data apa aja. Nah, untuk bisa ke level manage, ini setidaknya data itu harus bisa dikumpulin di satu tempat dengan format yang terstandarisasi. Jadi minimalnya seperti itu. Nah, kalau bisa eh, juga untuk manage itu dilakukan seperti kategorisasi, monitoring, dan lain. Nah, lalu untuk bisa menggunakan data tersebut, ini bisa dibuatkan data mart ya untuk reporting eh, atau integrasi vertikal ke manajemen. Nah, kalau untuk integrasi horizontalnya antara aplikasi dan sistem, ini bisa dengan interfacing dan data consumption. Nah, lalu eh, supaya data platform ini bisa menggerakkan aplikasi dan sistem-sistem yang terhubung, perlu ada integrasi ke arah kebalikannya ya. Jadi eh, manajemen ke ranah data. Nah, ini biasanya dalam bentuk policy atau strategi. Nah, jadi data platform ini tujuannya untuk memfasilitasi eh, yang dibutuhkan perusahaan dan organisasi untuk bisa jadi data driven. Nah, jadi data platform ini adalah sistem terintegrasi untuk mengelola data dari dan untuk berbagai sistem supaya bisa diproses dan digunakan sebagai informasi yang relevan. Nah, sebenarnya Bu, ini nggak sengaja juga didesainnya jadi mirip sistem syaraf, tapi memang ternyata kita lihat di sini banyak kesamaan ya antara sistem syaraf dengan konsep data platform. Jadi kalau di sistem syaraf,
informasi ini dikumpulkannya di sensor syaraf. Nah, lalu sinyal ini dibersihkan dan diproses ke sumsum tulang belakang. Nah, kita mungkin tahu ya bahwa dari sumsum tulang belakang informasi ini akan disampaikan ke otak, gitu. Tapi sebetulnya nggak harus ke otak dulu. Jadi untuk gerakan refleks misalnya itu langsung dari sumsum tulang balik lagi ke motorik. Jadi nggak perlu ke otak dulu. Makanya gerakan refleks itu bisa cepat. Nah, yang kotak itu tuh lebih ke informasi yang perlu diproses dengan lebih analitis. Nah, di data platform juga gitu. Pengelolaan data ini eh, kita bagi jadi 3 ya. Jadi ada bronze, silver, dan gold. Nah, bronze ini lebih untuk buat ngumpulin data-data dari macam-macam aplikasi atau sistem, lalu dibersihkan dan distandarisasi untuk disimpan di silver. Lalu kalau gold sendiri ini lebih untuk proses yang analitis. Nah, ini akan saya bahas satu-satu. Mulai dari bronze, jadi ini to the point ya. Eh, ini untuk kumpulin raw data dengan bentuk atau format yang seadanya dari banyak aplikasi atau sistem. Ini bisa ERP, bisa e-commerce, bisa Excel, atau bisa jadi teks dokumen yang sifatnya itu tidak tabular. Ya. Dan ini datanya bisa dari internal atau eksternal juga. Nah, dari bronze ini akan dilakukan standarisasi. Ini akan dibersihin datanya supaya sesuai dan dan seragam dan terus disimpan di silver. Nah, di banyak kasus data itu juga akan kita enrich dengan data tambahan atau informasi-informasi tambahan supaya data tersebut jadi lebih jelas dan relevan untuk perusahaan. Nah, di Silver sendiri ini datanya akan dikelompokkan ya. Dan masing-masing kelompok ini akan diatur aksesnya. Siapa atau aplikasi apa yang punya akses ke situ dan aksesnya untuk ngapain aja gitu. Nah, di Silver ini juga ada eh, katalog ya. Jadi kalau buat developer aplikasi ini berguna untuk discover data apa aja yang digunakan untuk aplikasinya. Data katalog ini juga eh, berguna untuk strategi IT. Jadi kita bisa tahu data apa aja yang udah tersedia di perusahaan kita dan proses bisnis apa yang datanya itu masih kurang. Nah, kalau ketika kita udah tahu mana yang kurang, ini bisa diusahakan untuk dapat datanya dari mana atau bahkan kita bisa bikin aplikasi untuk eh, mengenerate data-data yang baru gitu. Nah, di Silver ini juga ada monitoring untuk bisa lihat kesehatan dari data. Dan ini bisa jadi insight tentang kesehatan operasional perusahaan atau kesehatan IT landscape-nya ya. Nah, sehubungan dengan monitoring data privasi ini yang merujuk pada orang, terutama customer, ini juga akan dikelola di sini. Jadi, data yang merujuk pada orang yang ada di berbagai aplikasi ini akan dikonsolidasikan di sini. Dan ini penting ya untuk perlindungan data pribadi, apalagi udah ada peraturannya PDP ya. Nah, jadi bayangin aja kalau perusahaan besar kayak let's say BUMN yang punya banyak aplikasi. Kalau saya sebagai customer perusahaan tersebut, saya minta untuk data saya dihapus atau diupdate, which is memang syarat untuk PDP harus bisa seperti itu. Nah, ini tanpa adanya konsolidasi akan sulit untuk dilakukan. Jadi atau bahkan bisa jadi mereka nggak tahu juga data saya yang mereka pegang tuh apa aja dan ada di aplikasi apa aja, mereka bisa jadi nggak tahu. Nah, jadi Silver ini seperti singkatnya seperti ini ya, apa single source of truth dari perusahaan. Jadi yang inti atau data inti dari perusahaan semua yang ada di situ itu disimpannya di Silver ini. Jadi kalau ada aplikasi atau sistem yang punya data beda yang dianggap betul itu ya adalah yang ada di Silver layer ini. Nah, data dari Silver ini bisa digunakan oleh aplikasi langsung ya sebagai integrasi horizontal. Jadi ini ibarat gerakan refleks kalau di badan kita yang tadi diceritain. Jadi langsung ya dari aplikasi tanpa perlu analitis lagi langsung dimasukin ke aplikasi yang lainnya selama datanya itu memang sudah bersih. Nah, jadi di sini perlu ada interfacing-nya nih. Nah, ini bisa API tapi juga bisa direct sharing kalau perlu data yang langsung banyak, misal untuk
machine learning. Nah, dari Silver, ini data akan dianalisa sesuai kebutuhan bisnis tertentu. Nah, yang hasil analisanya itu akan disimpan di Gold. Nah, dari Gold layer ini bisa divisualisasikan jadi reporting yang bisa dipahami oleh manajemen. Nah, ketika manajemen ini udah paham tentang kondisi perusahaannya, manajemen akan bikin kebijakan atau strategi. Nah, ini perlu bisa dikembalikan informasinya ke data platform dan ini eh, caranya dengan parameter ya. Yang ini akan dimasukkan ke Silver dan akan digunakan oleh aplikasi. Jadi ap- aplikasi selanjutnya akan menghasilkan data-data baru yang sesuai dengan perubahan yang berlaku ini. Nah, dari sini data platform juga dilengkapin dengan manajemen strategi. Jadi ketika buat strategi, ini perlu di-define. Background-nya apa, eh, goal-nya apa, dan akan diamati berapa lama. Nah, setelah proses approval, jadi tadinya masih draft ya, sekarang jadi udah approve. Ini akan dimonitor nih, hasil sementaranya seperti apa. Jadi kita bisa pantau terus. Nah, setelah time frame-nya selesai, ini jadi bisa dievaluasi seberapa impactful-nya strategi tersebut. Jadi kita bisa tahu ada nggak ya perlu diperbaiki di strateginya supaya hasilnya lebih baik lagi. Nah, jadi dengan data platform kira-kira akan seperti ini praktek dan bagian role-nya. Nah, yang utama di sini ada data steward. Jadi dia ini yang perlu merawat atau maintain data yang ada di perusahaan. Nah, ini di sini juga ada data katalog. Nah, di sini developernya bisa lihat nih eh, datanya yang tersedia itu apa aja. Nah, kalau misalnya dia butuh, dia bisa minta akses eh, untuk bisa dapetin data untuk bisa ngebantu aplikasinya yang dia bangun. Nah, di sisi yang lain, manajemen bisa lihat report dan merencanakan dan memonitor impact dari strategi. Nah, yang di sini yang perlu dicatat, data-data itu tuh ada pemiliknya. Nah, biasanya itu business user ya. Nah, data steward soalnya cuma merawat, manage sama ngelompokin datanya aja. Jadi yang punya tuh sebetulnya tetap data owner, tapi data steward dipercaya untuk bisa merawat data tersebut. Nah, jadi yang biasanya dilakukan, data steward ini akan mengelompokkan data-data itu sesuai dengan eh, tujuan-tujuannya, begitu. Sesuai dengan tujuannya ini akan dikelompokkan. Bisa jadi emang data masuk ke kelompok beberapa kelompok sekaligus gitu, itu juga bisa. Nah, jadi kalau nanti developer itu akan eh, butuh eh, butuh akses ke kelompok data tertentu, ini cuma perlu minta ke data steward aja. Kenapa? Karena sebelumnya data steward ketika bikin data kelompok tersebut itu sudah eh, minta izin ke data owner sebelumnya. Jadi tinggal diteruskan saja. Itu by default seperti itu, tapi kalau memang prosesnya perlu lebih kompleks, misalnya memang harus dapat dari data owner semua approval-nya, itu juga bisa dilakukan. Tergantung dari kebijakan perusahaan nanti seperti apa. Nah, lalu selanjutnya untuk pengembangannya data platform sendiri, itu kalau ada yang mau ditambahkan, ada data-data yang baru, atau ada analisis yang baru, nah ini akan eh, dibuat dalam bentuk task ya yang akan dikerjakan oleh data engineer. Nah, jadi konsep data platform pada dasarnya seperti itu. Ya, jadi dengan data platform itu eh, kita bisa expect ya bahwa akan ada manfaat-manfaat yang bisa dirasakan langsung. Jadi yang pertama itu pasti visibility dari perusahaan itu langsung terasa. Lalu kontrolnya juga bahwa ternyata nggak cuma kita bisa tahu, tapi kita bisa mengontrol yang ada di bawah kita seperti apa. Nah, dan kecepatan untuk pengambilan keputusan ini akan jadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, untuk jangka menengah, data platform ini membantu ya untuk merawat dan eh, memantau data yang ada, gitu. Untuk bisa tahu kesehatan dari operasional dan IT-nya seperti apa. Nah, lalu juga untuk data eh, protection ya, ini juga akan sangat terbantukan dengan data platform ini. Nah, terakhir untuk jangka panjangnya, dengan integrasi yang mempermudah development, ini eh,
jadinya lebih cepat ya, eh, karena untuk integrasinya jadi lebih mudah, untuk nyari data lebih mudah, maintenance-nya juga jauh lebih mudah dengan adanya data platform ini. Nah, dan karena memang datanya udah terkumpul, eh, udah terpercaya, bersih, terstandarisasi, implementasi AI dan machine learning ini jauh lebih mudah. Nah, ya, ini yang memang kita rasakan ya ketika kita bikin solusi analisa strategi sales untuk klien kami. Jadi sebelumnya klien kami ini sebetulnya udah punya dashboard, jadi udah punya ada satu tempat gitu. Nah, tapi karena ada banyak banget yang perlu dianalisa dan yang dicari itu kayak nyari jarum di jerami ya, karena banyak banget ada regionnya ada banyak banget, segmennya ada banyak banget, produknya ada banyak banget, kompetitornya ada banyak banget gitu. Jadi ketika mau mencari tahu insight dari situ, itu chart atau reporting yang perlu dilihat itu banyak banget. Nah, jadi prosesnya itu untuk cari-cari itu bisa sampai 2 minggu. Dan dia nyarinya itu juga cukup random ya, cuma berdasarkan intuisi aja. Jadi belum tentu ketemu juga. Kalau ketemu pun strategi yang dibikin itu benar-benar tergantung dari keahlian orangnya. Nah, jadi di sini rasanya memang sangat perlu eh, fungsionalitas AI ya. Nah, cuma AI itu untuk dibangun nggak semudah itu atau nggak bisa langsung pas gitu. Karena untuk di kasus ini proses analisanya ini sangat partikular dia. Jadi bukan pengetahuan umum. Nah, karena AI ini dibangunnya dengan pengetahuan umum, AI ini suka nggak ngerti eh, ini orangnya nanyanya apa gitu ya, atau latar belakang perusahaannya atau latar belakang operasional itu seperti apa gitu. Ini masih belum ada. Nah, untungnya memang datanya udah terkumpul, jadi eh, udah ada yang tersedia lah untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, dari sini kita bikin solusi yang memanfaatkan sentralisasi data. Nah, jadi eh, ketika datanya udah tersentralisasi, nah ini yang kedua, ini kita perbanyak konteks untuk setiap lapisan datanya. Jadi dari tabelnya, dari fieldnya, atau di eh, layer datasetnya juga begitu. Jadi ini dibanyakin konteksnya. eh, Nah jadinya ketika nanti user nanya macam-macam dengan bahasa yang natural, ini AI bisa ngerti dan bisa kasih insight yang relevan. Nah, teknisnya ini kita bagi jadi dua ya, ada pre-processing dan real-time process. Nah, di pre-processing ini pertama dilakukan metadata enrichment. Ini yang paling penting ya, karena yang tadi eh, permasalahan AI yang pertama itu adalah konteksnya itu sangat kurang. Nah, ketika kita udah dilakukan metadata enrichment, yang mana ini sangat membutuhkan data platform, ini AI jadi bisa lebih mengerti seperti apa dan jadinya bisa mengenerate matrix matrix dan query-query yang bisa relevan untuk kasus ini. Nah, dan di sini matrix dan query-nya juga bisa kita review sebelum dipakai di real time process. Nah, di real time process, business user tinggal nanya dari pertanyaannya, terus AI akan ngerti itu user itu sebetulnya mau nanya apa, dan dia akan AI itu akan memutuskan perlu matrix dan query yang mana aja untuk bisa jawab. Nah, dari situ kita perlu ngambil data. Nah, tapi ini dilakukan secara lokal nih. Jadi AI nggak punya akses sama sekali ke database ya. Jadi eh, jadi di sini kita akan melakukan pengambilan data dan kalkulasi secara lokal. Nah, dari situ kita cuma akan kasih hasil pencarian dan kalkulasinya ke AI untuk bisa dianalisa lebih lanjut dan bisa jadi strategi yang pas. Nah, di sini kita berhasil ya motong proses yang tadinya biasanya itu 2 minggu, itu jadi kurang dari setengah jam. Gitu. Nah, terus kebutuhan data engineer dan data analis ini juga sangat berkurang. Jadi kalau biasanya itu kalau kita butuh insight baru, kita harus minta data engineer dan data analis untuk bikin lagi. Nah, ini nggak perlu lagi. Jadi kerjanya itu mereka cuma di awal-awal, habis itu sistemnya yang akan menyesuaikan. Nah, jadi pada akhirnya pengambilan keputusan yang strategis itu jadi jauh lebih cepat. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, eh, bisa disampaikan. eh, dan mungkin kalau ada kebutuhan juga bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Karina.
Baik, terima kasih kepada Mas Abi. Selanjutnya kita akan memberikan survei ya kepada rekan-rekan agar bisa disampaikan kepada kami apabila ada permasalahan mengenai data. Jadi boleh mungkin dielaborasikan kepada kita. Sembari menunggu setelah ini kita lanjutkan ke sesi dari AWS. Benar ya, Mas Abi dan Mas Saiful? Ya, silakan Mas Saiful. Oke, ini kita langsung mulai Mbak Karina. Atau ada survei dulu yang mau dikirim? Ya, atau mungkin boleh di sesinya dulu ya, nanti surveinya setelah itu. Baik. Boleh. Oke, saya coba share screen ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karina, Mas Abi, teman-teman Extremax, Bapak Ibu semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Islam, saya dari AWS. Saya akan memberikan lanjutan elaborasi dari yang sudah Mas Abi paparkan dari Extremax tentang modern data platform. Kami di AWS sebagai perusahaan penyedia teknologi cloud akan memberikan dukungan teknologi yang mumpuni untuk mendukung strategi data yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu, baik itu yang sudah berjalan ataupun rencana pengembangan selanjutnya. Saya akan mulai dengan eh, paparan bahwa memang di era sekarang orang banyak bicara tentang AI. Eh, Semua perusahaan, semua customer kami pun juga mendadak AI, mendadak ingin implementasi AI. Dari survei yang dilakukan oleh para analis, kami mendapatkan data bahwa memang ini selaras dengan tren di dunia. 89% dari Chief Data Officer yang disurvei, mereka memang ingin masuk ke era AI ini tidak ketinggalan. Mereka ingin turut serta gitu ya. Dan mereka berharap AI ini bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan masing-masing. Tapi 52% dari para CDO itu memang mengakui melihat bahwa ternyata sesudah mereka berniat ingin turut serta di AI, data foundation mereka belum siap untuk AI gitu. Sehingga kita akhirnya terus mendengar istilah yuk kita back to basic. Orang-orang yang ingin ke AI, kita akses dulu datanya. Kemudian dari situ kalau memang datanya belum ready, mari kita rapikan datanya. Ya, ini istilah yang mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar. Yuk kita rapikan data. Eh, Apa sih yang menahan orang-orang untuk merapikan data? Kami merangkum dalam tiga hal. Pertama adalah challenge untuk melakukan integrasi data, melakukan integrasi AI, dan juga memaksimalkan fitur analitik, kebutuhan analitik dalam skala yang besar. Jadi sekarang kita melihat pattern bahwa mulai ada eh, apa ya semacam garis yang tidak jelas ya, mulai mulai ngeblur antara data analis dan data scientist, data scientist dan AI engineer. Seolah-olah kerjanya udah makin campur, mereka harus mengintegrasikan data, mereka harus integrasikan AI, mereka harus melayani kebutuhan analitik dari berbagai tim yang ada di dalam perusahaan. Kalau kita bicara lebih teknis, mereka-mereka ini role-role yang tadi berbeda mulai belajar hal-hal yang sama secara berbarengan. Belajar data workflow, belajar AI workflow, nulis SQL query, bikin ETL job, creating model, itu mulai ngeblur tuh garisnya. Itu kita melihat ada pattern itu satu. Yang kedua, kita juga melihat company ingin invest untuk bisa go dengan AI, tapi mereka sudah terlanjur punya data arsitektur yang existing running di tempat masing-masing. Dan mereka bertanya, saya udah punya data banyak di tempat saya, gimana cara saya memaksimalkan data ini supaya bisa diproses lebih lanjut, baik itu untuk pengambilan keputusan secara tradisional, kita bilang data analitik gitu ya, ataupun kalau misalnya memang saya mau bawa selangkah lebih lanjut ke AI. Kemudian yang ketiga, teman-teman dari security, teman-teman bisnis juga concern dengan bagaimana kita yakin
AI ini mengambil keputusan atau menyarankan keputusan dengan data yang benar, dengan data yang terpercaya. Jadi keywordnya adalah bagaimana cara kita mengestablish data governance dan AI governance dengan baik, gitu ya. Nah, di AWS kami berangkat dari 3 pilar fundamental ini. Pertama adalah freedom to invent. Jadi teknologi yang kami berikan memberikan flexibility kepada berbagai customer, berbagai jenis customer, customer besar, customer kecil, customer yang data maturity-nya sudah tinggi, ke data maturity yang masih rendah baru mau memulai, kita memberikan flexibility. Dan terutama kita juga memberikan flexibility itu supaya tidak vendor lock-in. Nanti kami akan cerita lebih lanjut. Yang kedua, kami bicara tentang value. Jadi bagaimana cara kita bisa deliver value, business value yang tadi diinginkan, tapi dengan tetap biaya yang terjangkau. Biaya yang terjangkau itu seperti apa? Nanti kita akan coba elaborasikan juga. Yang ketiga, pilar ketiga adalah bagaimana kita tetap menjaga trust, baik itu trust dari end user maupun trust terhadap data, maupun trust terhadap infrastruktur, maupun trust terhadap komponen AI-nya sendiri. Kita ingin establish trust itu dengan berbagai governance yang ada disediakan oleh tools AWS, baik itu dari sisi infrastruktur, data lifecycle, berbagai sisi data lifecycle, dan juga AI lifecycle. Kita akan mulai bahas 3 pilar ini satu persatu. Pertama saya akan jelaskan apa sih freedom to invent supaya teman-teman customer, Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan bisa berinovasi tanpa constraint. Ini maksudnya apa? Kita akan jelaskan. AWS sudah melayani customer di seluruh dunia selama 19 tahun lebih, dan kami punya jutaan customer yang sekarang sama-sama berinovasi di data dan AI, dan skala data yang dilayani oleh AWS setiap harinya per hari itu lebih dari 100 petabytes gitu ya. Artinya kami ada di posisi yang kami bisa melihat kebutuhan dari berbagai jenis customer. Kemudian kami juga ada di posisi yang bisa memberikan teknologi yang pas untuk berbagai customer dari berbagai maturity. Nah, sesudah melihat bahwa memang ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh customer-customer kami melihat penting nih untuk punya comprehensive set of data, analytic, and AI tools gitu ya. Dan di sini yang akan saya paparkan adalah saya akan mengambil pendekatan memperkenalkan produk namanya Amazon SageMaker, tetapi pendekatan produk ini sebenarnya saya ambil untuk juga menjelaskan bagaimana AWS memberikan dukungan teknologi untuk konsep yang tadi Mas Abi sudah jelaskan, gitu ya. Saya akan masuk dulu dalam 3 komponen yang disediakan oleh Amazon SageMaker. Pertama, kami menyediakan Unified Studio di layer atas, di tengah-tengah ada governance, data dan AI, lalu di bawah yang menjadi fondasi adalah Lakehouse, gitu ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang Unified Studio. Jadi Unified Studio ini adalah sebuah fitur dari Amazon SageMaker yang dia mengintegrasikan berbagai komponen dasar infrastruktur untuk data dan analitik. Kalau Bapak Ibu sudah pakai AWS sebelumnya, Bapak Ibu mungkin familiar dengan sebagian atau mungkin semua dari service-service yang ada di layar, dimulai dari Redshift, EMR, Glue, Athena, dan seterusnya. Nah, di Amazon SageMaker Unified Studio ini kami memberikan satu dashboard yang terpadu untuk bisa mengontrol semuanya end-to-end. Gitu. Jadi komponen-komponen dasarnya adalah service-service AWS yang mungkin Bapak Ibu sudah pakai sebelumnya, tapi di sini kami memberikan Unified Studio, Unified UI, Unified Environment untuk kita bisa mengontrol datanya end-to-end. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi memang tujuan kami adalah menghadirkan di Unified Studio ini satu environment yang terintegrasi sehingga kita bisa melakukan all about data. Dari mulai discovery data, mulai analisa datanya. Kalaupun kita mau masuk ke AI, pembuatan modelnya pun bisa dibuat di sini jika dibutuhkan. Untuk kolaborasi antar anggota tim juga dilakukan di sini. Dan data governance pun juga dilakukan di Unified Studio ini. Nah, jadi
sebagai gambaran, kita bisa membayangkan sebuah project yang end-to-end gitu ya, di mana untuk sebuah project ini yang membutuhkan analisa data, teman-teman data engineer bisa melakukan pemrosesan data menggunakan EMR, teman-teman data analis bisa juga langsung mengakses datanya di Unify Studio juga. Jadi teman-teman engineer pakai Unify Studio untuk melakukan data processing, belakangnya pakai EMR. Teman-teman analis juga akses Unify Studio untuk bisa mengakses datanya dan melakukan running query, menganalisa pattern data dengan Redshift, ditenagai oleh Redshift, sama-sama di Unify Studio juga. Data scientist juga bisa melakukan analisa untuk menentukan, oh ternyata ini ada data sales. Data sales ini kenapa ya terjadi drop? Nah, kita bisa melakukan ini juga di Unify Studio dengan menggunakan SageMaker AI. Dan sesudah modelnya jadi, teman-teman AI engineer, machine learning engineer, juga bisa langsung memanfaatkan Bedrock untuk menggunakan model yang tadi sudah dibuat, langsung dilakukan analisanya, dan nanti di atasnya dilakukan pembuatan aplikasi, entah itu chatbot, entah itu sebagai knowledge base, itu semuanya bisa dilakukan di Unify Studio. Kami juga memperkenalkan satu tools yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau mungkin belum, namanya adalah Amazon Q Developer. Amazon Q Developer ini adalah salah satu tools yang disediakan oleh AWS untuk mendukung pengembangan software yang kemudian berlanjut untuk mendukung pemrosesan data dan juga berlanjut dia juga bisa mendukung untuk pengembangan AI. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa meminta di-assist untuk pembuatan source code, bisa minta di-assist juga untuk pembuatan SQL query, dan bisa juga digunakan untuk melakukan discovery data dengan bahasa manusia, itu semuanya menggunakan Amazon Q. Dan itu semua dilakukan menggunakan bahasa yang natural ya gitu, sehingga ini sangat memudahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin punya resource yang terbatas, tetapi butuh mengadopsi teknologi-teknologi yang mungkin belum pernah digunakan sebelumnya. Amazon Q Developer adalah akselerator yang tepat untuk mendukung pengembangan teknologi di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi kita bicara tools. Jadi, kita bicara bahwa Unify Studio itu bisa memberikan tools untuk masing-masing tahapan di sebuah project yang berkaitan dengan data. Tapi, satu hal juga yang penting adalah kalau kita bicara data sebagai fondasi, maka kita bicara data storage-nya. Di mana data itu berada, di mana data itu akan dijadikan sumber untuk pemrosesan selanjutnya. Kita bicara tentang Lakehouse. Nah, Lakehouse ini sama merupakan fitur dari SageMaker Unify Studio juga, dan Lakehouse ini fully compatible dengan Apache Iceberg. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan tools existing di tempat Bapak dan Ibu dan kompatibel dengan format Apache Iceberg, maka Amazon SageMaker jika digunakan untuk menyimpan datanya dan nanti memproses datanya, itu sudah otomatis kompatibel dengan tools yang Bapak Ibu gunakan. Nah, Amazon SageMaker Unify Studio ini, komponen Lakehouse-nya berangkat dari sebuah service yang sangat tua, salah satu service AWS yang paling awal, yang paling tua namanya Amazon S3. Gitu. Amazon S3 digunakan banyak customer untuk menyimpan banyak hal. Dari mulai dokumen tidak terstruktur seperti dokumen-dokumen hasil scan, dokumen-dokumen administrasi, dokumen sales, kontrak-kontrak, dan lain sebagainya. Orang-orang menyimpan juga foto, video di situ. Semuanya disimpan di Amazon S3. Nah, sehingga kami membangun data storage ini memang on top of salah satunya Amazon S3 yang sudah teruji selama tahunan, puluhan tahun untuk menyimpan data secara durable. Jadi memang datanya tidak hilang, datanya selalu available, bisa diakses, dan scalable juga storage-nya sehingga bisa mengembang storage-nya sesuai dengan data yang dimasukkan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini kami melihat ada pattern bahwa memang S3 ini juga digunakan salah satunya untuk menyimpan data yang kemudian akan digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Kita melihat di AWS mulai muncul namanya Open Table Format. Nah, Open Table Format ini adalah format-format yang digunakan untuk menyimpan data di object storage seperti Amazon S3,
Dan AWS mensupport 3 open table format yang memang leading di industri, apa sih Iceberg, Delta, dan Hoodie, gitu ya. Nah, sehingga dengan kompatibilitas ini, Bapak Ibu bisa bring datanya ke AWS untuk diproses, dan tools-tools yang digunakan oleh Bapak Ibu yang kompatibel dengan open table format, itu pun bisa langsung kompatibel untuk mengakses data yang ada di AWS. Jadi, kita ini yang kita maksud dengan mencegah vendor lock-in yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, Amazon S3 ini kemudian mulai berkembang karena adanya open table format, mulai digunakan oleh berbagai tools untuk memproses data. Sehingga pada pengembangannya kami meluncurkan sebuah fitur baru namanya S3 Tables, di mana S3 Tables ini kami menambahkan fitur di Amazon S3 sehingga Iceberg Table itu memang fully di-manage di S3. Dengan fitur tambahan ini, Bapak Ibu yang menggunakan tools yang kompatibel dengan Apase Iceberg bisa melakukan query 3 kali lebih cepat daripada tidak menggunakan fitur ini, 10 kali lebih cepat juga, lebih banyak juga, mohon maaf, untuk transaction rate atau jumlah transaksi yang bisa dihandle dalam satu waktu. Nah, kita tadi sudah bicara tentang Amazon S3, tapi sebagian organisasi mereka mulai start small menyimpan data di S3, atau mereka juga ada yang start small menyimpan datanya, memproses datanya di Redshift. Nah, ini mungkin juga salah satu service AWS yang barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar, atau mungkin belum, tidak masalah juga. Nah, seiring dengan perkembangan, mulai muncul yang namanya kompleksitas. Karena semakin berkembangnya organisasi, mereka mulai banyak data source yang harus diintegrasikan, gitu ya. Jadi mulai ada data-data yang disimpan di Amazon RDS, Amazon Aurora, DynamoDB, atau data-data yang disimpan juga di pihak ketiga seperti misalnya Salesforce, SAP, itu juga mulai perlu diintegrasikan. Jadi kompleksitasnya mulai meningkat. Nah, pertanyaannya kami di AWS, gimana caranya kita membantu para customer supaya service-service ini tetap bisa terintegrasi, tapi kompleksitas dari data movement, kompleksitas dari data management itu bisa kita tangani dengan baik. Nah, jadi pengembangan yang kami lakukan adalah kita bawa sekaligus S3 Data Lake dan Redshift Data Warehouse ini ke dalam satu konsep tadi, Lakehouse. Kemudian kita tambahkan fitur-fitur yang membantu para customer dalam melakukan manajemen data dan melakukan integrasi data. Kami mengembangkan Zero ETL Integration. Artinya adalah integrasi dengan service-service lain yang bisa dilakukan tanpa harus membangun ETL pipeline. Bapak Ibu bisa melakukan integrasi langsung dengan ServiceNow, dengan SAP, dengan Salesforce, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang bergerak di bidang media butuh untuk mengelola market, Facebook Ads, Instagram Ads, Zoho CRM, Zendesk, itu juga langsung bisa diintegrasikan ke Lakehouse AWS dengan Zero ETL. Jadi integrasinya sangat mudah. Kemudian yang tambahan keduanya adalah kami juga menambahkan query connector dan juga menambahkan glue connector. Ini mungkin istilah teknis yang kalau kita rangkum adalah konektor-konektor yang bisa digunakan untuk integrasi ke sistem-sistem on-premise dan juga integrasi ke third-party application yang tidak disebutkan di atas. Jadi ETL pipeline-nya masih harus dibangun, tapi konektornya sudah kami sediakan. Lakehouse ini kemudian dibangun dengan API Iceberg juga kompatibel, sehingga tadi mencegah vendor login. Bapak Ibu bisa menggunakan compute engine apapun yang kompatibel dengan Iceberg untuk bisa memproses datanya. Tidak lupa, tadi kalau kita bicara tentang data governance, salah satunya adalah fitur access control yang memang sudah teruji juga di AWS, itu kita integrasikan ke dalam Lakehouse ini. Nah, itu pilar pertama. Pilar kedua adalah kita bicara tentang value. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan value yang maksimal dari datanya, tapi dengan cost yang terjangkau. Kalau kita bicara salah satu use case-nya yang saya bawa di sini adalah dari Toyota. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan Toyota yang beredar di jalanan, tapi Toyota juga dikenal sebagai perusahaan manufacturing yang
prinsip-prinsipnya turut membangun bagaimana dunia manufaktur bekerja. Nah, Toyota ini juga punya isu di mana mereka data source-nya banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada data finance, ada data customer experience, kemudian juga ada data terkait manufacturing yang ada di floor, kemudian ada juga data-data dari IoT yang ditanam di kendaraan-kendaraan, ada juga data-data produk quality. Ini semua harus diproses untuk bisa menghadirkan produk-produk yang maksimal untuk pelanggan-pelanggannya. Dari mulai store, data katalog, data transform, data query, sampai dengan machine learning, kebutuhannya beragam dan berbagai tools itu dimiliki oleh Toyota. Nah, bagaimana sih caranya Toyota dan berbagai customer AWS lainnya mengintegrasikan semua data ini sehingga menjadi value? Nah, tadi kita sudah bicara tentang mencegah vendor login. Jadi dengan mencegah vendor login dengan menggunakan open table format ini, salah satunya adalah Apase Iceberg format, kita bisa memanfaatkan data-data yang ada di pihak ketiga, data-data yang ada di luar AWS dengan menggunakan format Iceberg ini. Ini semuanya kompatibel. Bapak Ibu juga bisa melakukan query dari AWS, turun ke bawah ke on-premise, turun juga ke third party lain dengan menggunakan fitur federated queries. Jadi tidak perlu ada proses data transfer dulu dibawa ke AWS, tapi federated query itu juga bisa digunakan untuk mempercepat proses data analitik yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Kita tidak bicara tentang kemudahan saja, tapi kita bicara tentang price performance. Artinya kita menawarkan untuk performance yang setara di AWS, Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Case-nya seperti apa? Saya akan membawakan case-case dari customer AWS yang ada di global. Kita bicara Canva. Canva sekarang banyak dipakai untuk kita membantu aktivitas marketing, untuk kita membantu aktivitas interaksi dengan customer. Mereka bisa save per tahunnya $3 juta dengan menggunakan S3 Intelligent Tiering. Jadi data lama maupun data baru disimpan di S3. S3 bisa secara intelijen mengelompokkan datanya dan menerapkan harga yang tepat untuk masing-masing objek. Sehingga optimisasi ini dilakukan secara otomatis tanpa perlu ada analisa secara manual. Dan ini membantu para customer untuk menurunkan biaya cloud-nya sehingga bisa lebih maksimal dan lebih efisien. Perplexity, salah satu penyedia AI juga, mereka menggunakan infrastruktur AWS dengan SageMaker Hyperport untuk melakukan training. Dan dengan menggunakan infrastruktur yang kami sediakan, mereka mengurangi waktu trainingnya hingga 40%. Artinya kalau waktu training bisa lebih singkat, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan training sebuah model pun menjadi lebih rendah. Kita juga bicara tentang case kita di customer lainnya yang bisa melakukan cost saving hingga 80% menggunakan Redshift serverless. Ini yang saya tampilkan adalah case dari customer global, tapi Bapak Ibu sesudah acara ini bisa ngobrol dengan Extremex untuk implementasi teknologi ini jika diperlukan. Teknologi ini kita juga terapkan di customer kita di Indonesia dan bisa mendapatkan cost saving yang setara dengan case yang ada di global ini. Kita juga menawarkan teknologi yang bisa mempermudah untuk melakukan running database relasional. Aurora Serverless itu juga bisa digunakan untuk melakukan cost saving hingga 40%. Sehingga kita bisa memberikan performance yang setara dengan commercial database di luar sana dengan cost hanya 1/10-nya saja. Nah, tools-tools ini, service-service ini kami berikan dengan harga yang terjangkau, tapi kita tidak compromising di data governance, kita tidak compromising di infrastructure governance, di AI governance. Ketika kita bicara pilar ketiga, trusted data for trusted AI, AWS itu juga memberikan fitur-fitur sehingga Bapak Ibu bisa melakukan data governance dengan rapi. Nah, kita bicara tentang bagaimana AWS memandang flow yang tadi Mas Abi sudah jelaskan. Data mulai disimpan di bronze gitu ya, kemudian diproses sehingga nanti menjadi gold gitu. Nah,
Kalau kita melihat dari AWS perspektif, kita bicara tentang data source yang dia bisa structure dan unstructured. Kalau datanya bervariasi seperti ini, maka nanti datanya akan perlu di cleaning, datanya akan perlu ditransformasi, datanya nanti perlu diberikan pengayaan terhadap bisnis konteks, sehingga nanti kita bisa mendapatkan value dengan mudah. Kita juga bicara bahwa data ini harus ditransform dan dibersihkan sedemikian rupa kalau kita mau masuk ke AI, supaya use case seperti RAG, Retrieval Augmented Generation, itu nanti bisa mengambil datanya dengan akurat. Nah, kalau sudah dirapikan, Bapak Ibu nanti akan punya metadata. Ini metadata ini juga konsep yang akan masuk di framework data platform yang tadi teman-teman Extremax sudah jelaskan. Dengan adanya metadata, kita bisa mempermudah mau itu orang, mau itu manusia, ataupun mau itu AI gitu ya. Mereka bisa mencari data, men-share data, memahami data, mengakses data, dan memberikan rekomendasi atau memberikan action terhadap data yang ada. Kita bisa memenuhi use case yang biasa dilakukan secara manual, klasifikasi, forecasting, data analitik, ataupun kita mengenable use case yang dilakukan fully by AI, gitu ya. Seperti misalnya anomaly detection, atau misalnya business decision intelligence. Ini semua bisa tercapai kalau metadatanya rapi. Metadata bisa rapi kalau datanya memang sudah rapi juga dan sudah eh, diberikan transformation, diberikan juga enrichment, diberikan juga pemahaman bisnis konteks. Nah, proses itu end to end dijagain dengan data dan AI governance. Jadi kita pertama bicara tentang data governance. Kita punya fitur namanya SageMaker Catalog. Metadata itu bisa disimpan di SageMaker Catalog, dirapikan di sana. Kemudian dari katalog itu kita bisa melakukan data sharing, data discovery, data akses, manajemennya dilakukan di SageMaker Catalog. Kemudian metadata yang ada juga bisa digunakan untuk mendukung pengembangan model. Use case Gen AI nanti juga bisa mengakses metadata ini untuk melakukan data retrieval secara akurat. Semantic search juga bisa dilakukan di sini. Dan nanti compute-nya pun juga di-manage di sini. Jadi ini yang nanti akan mentenagai use case yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Baik itu use case analisa data seperti yang sudah selama ini berjalan, maupun use case AI yang bisa membantu proses-proses analisa data itu dilakukan dengan lebih efisien. Kalau datanya sudah rapi di bawah, maka kita bisa unlock use case yang lebih bagus di atas. Lebih bagus itu definisinya apa? Lebih cepat prosesnya, Bapak Ibu mengambil keputusan lebih cepat, memproses datanya juga lebih cepat, dengan mengunlock fitur-fitur yang hanya bisa digunakan kalau memang datanya sudah rapi, gitu. Dan kita ingin data itu bisa di-unlock untuk memaksimalkan perkembangan dari customer-customer AWS. Data ini, kalau orang-orang bilang data adalah tambang emas gitu ya, data lebih berharga dari tambang emas. Sekarang data yang Bapak Ibu punya adalah competitive advantage Bapak dan Ibu di market. Nah, kami dari AWS menyediakan teknologinya, menyediakan governance-nya, menyediakan data protection-nya juga. Nah, bagaimana caranya? Ini sebagai action item-nya, AWS siapkan teknologi, Bapak Ibu punya data yang Bapak Ibu butuhkan untuk mengambil keputusan, maka kami menyediakan ekosistem yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Apa saja ekosistem itu? Pertama, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi di level eksekutif dengan data strategy team. AWS punya data strategy team yang bisa diakses. Kemudian kami juga menyediakan portal-portal pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses untuk melakukan pembelajaran secara mandiri untuk bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan data dan AI. Tapi yang terpenting adalah
actionnya, bagaimana cara kita benar-benar memanfaatkan data yang Bapak Ibu punya sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan. Di sini kami juga punya ekosistem AWS partner yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan transformasi data, melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan AI, dan salah satu AWS partner yang memang sudah certified bisa membantu Bapak Ibu baik itu melakukan proses implementasi hingga managed service adalah teman-teman Extremex. Itu saja mungkin yang bisa kami paparkan sebagai pembuka. Selanjutnya nanti mungkin kita juga bisa turun diskusi ya lebih lanjut sesudah ini. Untuk sekarang saya kembalikan dulu ke Mbak Karina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Saiful atas materi yang dipresentasikan pada siang ini. Selanjutnya saya akan launch untuk poll kita ya. Jadi kepada hadirin yang ingin melakukan sharing mengenai permasalahan yang sedang dihadapi nih di perusahaannya atau di unit kerjanya, dipersilahkan. Nah, sembari menunggu, kita juga punya beberapa pertanyaan nih. Nah, jadi em, yang pertama akan saya launch, bagaimana AI mengekstrak dan memproses data. Kemudian alat AI mana yang terbaik untuk analisis data. Jadi dipersilakan kepada Mas Abi dan Mas Saiful. Siapa duluan nih, Mas Saiful atau saya? Boleh Mas Abi dulu silakan. Oh ya, Saya siap. lengkap ini. Coba ya saya jawab. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi bisa mengekstrak ya. Nah ini eh, ada berbagai macam approach sebetulnya bagaimana AI ini bisa membantu. Gitu. Jadi yang pertama eh, biasanya kasus-kasus yang kami temukan itu adalah data-datanya itu berupa unstructured ya, misalnya teks dokumen begitu. Nah ini biasanya bisa dilakukan transformasi dari yang tadinya unstructured menjadi structured gitu. Contohnya, ya, misalnya kita punya dokumen-dokumen untuk invoice dari vendor, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa secara otomatis itu ditransform tuh dari yang tadinya eh, tidak terstruktur, bahkan secara layout itu bisa beda-beda ya. Nah, ini bisa dijadikan eh, format yang terstandarisasi. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, kita ngomongin data yang sudah terstruktur, itu juga AI bisa membantu juga dari sisi enrichment ya. Jadi ketika data itu biasanya memang kalau misalnya masih mentah itu biasanya kurang ada eh, konteksnya gitu. Nah, sementara untuk bisa memanfaatkan data yang lebih baik, nah itu kita perlu eh, konteks yang lebih banyak. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan data tagging gitu atau mapping. Eh, Misalnya kita punya list of product gitu ya. Nah, untuk masing-masing produknya ini kita perlu untuk mengenerate eh, tagging yang relevan dengan produk tersebut. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan AI. Gitu. Itu kalau dari sisi AI yang menggunakan LLM dan ini memang sudah eh, sangat bisa untuk dilakukan begitu ya. Nah, tapi terus untuk yang pertanyaan keduanya, eh, ini untuk AI untuk analisa data ya. Nah ini juga bisa berbagai macam ya ininya bentuknya gitu. Jadi kalau untuk analisa data yang sifatnya itu high level untuk analisis gitu ya. Jadi untuk mencari tahu insight, nah ini LLM bisa melakukan tuh. Jadi kita hanya memberikan eh, data-data yang relevan untuk itu dan dia dikasih kesempatan untuk memberikan rekomendasi dan opininya tentang data tersebut. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi kalau sifatnya itu lebih ke arah dari banyak data yang metrik lalu disuruh untuk menganalisa misal eh, untuk melihat apakah eh, atau kapan eh, sebuah mesin itu harus dilakukan maintenance gitu. Jadi ada predictive maintenance gitu atau dari transaksi-transaksi itu mana yang fraud gitu ya. Nah, itu biasanya memang perlu sebuah AI model tertentu eh, yang apple to apple dengan kasus tersebut. Jadi karena memang akurasi dari AI itu sangat tergantung dari
seberapa apple to apple AI model itu dilatih dengan penggunaan yang sebetulnya. Nah, dari sini kita lihat kalau misalnya ternyata kasusnya itu umum dan bisa apple to apple, biasanya itu sudah bisa dicari produk eh, AI model yang memang sudah bisa dipakai langsung gitu. Nah, tapi kalau ternyata cukup berbeda, misal untuk mesinnya khusus dan itu sensor-sensornya juga sangat spesifik gitu. Nah, untuk seperti itu bisa jadi kemungkinan AI modelnya belum tersedia sehingga itu perlu dilakukan machine learning terlebih dahulu untuk bisa menciptakan AI model yang apple to apple dengan itu. Kira-kira dari saya seperti itu. Silakan Mas Saiful kalau ada yang mau ditambah. Saya tambahkan ya, yang tadi Mas Abis sudah jelaskan, itu memang secara konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita memang saya akan lebih fokus ke nomor dua, mana alat AI yang terbaik untuk analisis data. Tadi Mas Abis sudah singgung, pada dasarnya memang kita harus melihat dulu ya situasi dari datanya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang ingin kita proses dari datanya seperti apa. AWS sendiri menyediakan banyak servis nih untuk bisa membantu Bapak Ibu melakukan analisis data. Servis-servis ini purpose spesifik ya. Jadi misalnya kalau kita bicara AI yang memang spesifik untuk melakukan forecasting, kita punya servis namanya Amazon Forecast. Kita juga punya servis yang out of the box untuk melakukan fraud detection, itu kita punya. Kalau kita mau bicara yang lebih umum, maka kita juga punya misalnya Amazon Q for QuickSight, Q for Developer gitu ya. Yang ini bisa digunakan untuk membantu proses analisis data. Tapi kalau misalnya tadi kebutuhannya, oh kita perlu membangun model, kita juga perlu merunning model, maka AWS pun juga punya toolsnya, SageMaker untuk melakukan pembuatan model, melakukan training, dan kalau misalnya memang dibutuhkan juga untuk deployment, SageMaker juga bisa di-deploy model di SageMaker dan kemudian kita run dengan API-nya SageMaker. Atau kalau misalnya yang dibutuhkan adalah generative AI, maka kita juga punya Bedrock gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menggunakan model LLM yang sudah ada untuk membantu komunikasi dan membantu searching secara agentic data yang ada di tempat Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita punya beberapa lagi nih pertanyaan yang japri ya. Sebentar saya copy paste dulu ke chat. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah contoh real case atau refleks yang tidak perlu analisis lebih lanjut yang tadi dijelasin di data platform? Lalu penerapannya seperti apa? Ya, dipersilakan kepada panelis. Sebentar saya Ya, mungkin paste. lebih ke saya itu aja. Itu tadi ya, dengan konsep yang tadi di mana bahwa data tersebut itu terkadang juga bisa dibutuhkan eh, untuk yang sifatnya itu integrasi secara horizontal. Begitu. Jadi contohnya itu misalnya kita punya beberapa sistem. Misalnya kita punya eh, ada satu sistem e-commerce, terus habis itu mungkin ada sistem untuk sales, terus habis itu juga ada sistem untuk CRM, misalnya seperti itu. Jadi ini misalnya terpisah-pisah nih, seperti itu. Nah, ketika eh, misalnya kita pengennya ketika dibikinkan eh, atau ada yang beli dari sebuah e-commerce, nah ini juga nanti ada customer journey-nya, misalnya di CRM seperti apa. Nah ini kan sebetulnya eh, kalau itu dilakukannya secara manual development-nya, maka dari sistem si CRM itu perlu mengambil data langsung eh, dari si e-commerce dan juga dari si yang satunya lagi tadi dari sistem sales begitu ya. Jadi dia harus secara manual mengambil dari situ dan dari situ. Nah, ini eh, itu biasanya seperti itu. Jadi integrasi secara horizontal seperti itu. Eh, nah cuma ini biasanya akan menimbulkan masalah. Kalau tadi itu baru tiga, berarti itu dia harus yang aplikasi itu harus eh, ngebuka port untuk aplikasi yang satu. Nah tapi ketika ini sistemnya jadi sangat banyak sekali. Nah ini proses untuk bisa pengambilan data itu tadi baru dari satu aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya dari banyak aplikasi, nah ini akan jadi sangat banyak yang perlu diintegrasikan. Nah, jadi dengan ada data platform ini, dia akan berfungsi sebagai hub juga
sehingga masing-masing aplikasi itu hanya perlu terhubung dengan hub-nya itu saja. Ya, jadi ketika uh, use case yang konkretnya adalah ketika nanti ada orang beli di e-commerce, secara otomatis langsung dibuatkan customer journey-nya di CRM gitu. Jadi refleksnya seperti itu dan itu tidak memerlukan analisa apapun dari sisi manajemen. Kira-kira seperti itu. Masih mute Mbak Karina? Siap. Nah, ada yang mau ditambahkan Mas Saiful atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Boleh lanjut? Oke, untuk proses cleaning, processing ini akan berlanjut terus-terusan. Hasil dari keseluruhan proses dari bronze ke gold itu apakah bisa berupa rekomendasi langsung dari AI-nya atau memang hanya proses mempercepat pengolahan data? Ya, silakan. Di chat Oh, di chat. sudah saya. Soal tadi nggak Iya. ada. Terus Ya. dari bronze ke gold rekomendasi langsung dari AI atau memang Ya, sembari menunggu, boleh dilanjut ke sharing sessionnya ya. Untuk pollingnya, use case yang terpilih akan berkesempatan mendapatkan 1 hour consultation and also proof of concept as a complimentary from Extremex and also AWS. ya. Oke, saya mungkin coba jawab, tapi nanti sepertinya perlu juga ditambahkan oleh Mas Saiful. Jadi betul proses cleaning ini akan dan integrasi atau dari transformasi ya dari sistem asal lalu ke bronze, silver dan gold ini akan terjadi terus-terusan. Jadi memang eh, bisa batch dan juga bisa real time tergantung itu mau apa sistem transformasi itu mau seperti apa gitu. Nah, kalau yang ditanya itu adalah dari AI-nya itu bisa mulai seperti apa? Jadi AI seperti yang udah tadi dijawab, pertama bisa untuk melakukan eh, pengolahan data itu sendiri ya. Jadi misalnya untuk melakukan data enrichment atau mengubah dari unstructured jadi structured itu bisa dilakukan. Nah, tapi kalau untuk bisa memberikan insight, nah ini yang biasanya eh, agak kurang kalau dilakukan di silver, tapi biasanya lebih bergunanya di gold gitu. Karena silver itu memang masih belum ada konteksnya ya. Jadi itu just fact aja. Jadi itu hanya eh, source of truth-nya saja. Nah, tapi bagaimana itu dianalisa sesuai bisnis seperti apa, nah itu ranahnya gold. Nah, dari situ ketika sudah dianalisa, baru AI ini akan bisa menambahkan insight-insight tambahan yang berhubungan dari hasil analisa yang ada di gold tersebut. Kira-kira seperti itu. Saya coba tambahin ya, Mas Abi. Kalau kita mungkin bicara tentang example untuk menganalisa behavior customer gitu ya. Maka di bronze bisa jadi kita punya data transaksi yang masih mentah dari berbagai sumber gitu ya. Nah, data silvernya itu adalah data transaksi yang sudah bersih, data transaksi yang sudah dibuang duplikat-duplikatnya, sehingga kita punya source of truth nih di silver. Transaksi apa saja yang dilakukan oleh customer. Goldnya seperti apa? Goldnya salah satu contohnya bisa jadi berupa hasil analisa dari silver. Ternyata customer itu kalau beli behaviornya seperti ini. Ada weekend weekdays ngefek, ternyata juga ngefek apakah dia masuknya dari mobile atau dari web, dan seterusnya gitu ya. Berbagai faktor behavior yang customer itu punya berdasarkan data transaksinya. Nah, itu nanti efeknya bisa dua. Pertama, kita AI itu fungsinya bisa untuk memberikan rekomendasi. Jadi contoh rekomendasinya, saya punya produk X, tolong dong diberikan profil customer yang cocok untuk produk ini. Maka di Gold kita udah punya nih, oh customer itu kalau beli behaviornya gini, harganya harus segini, belinya di kapan, kemudian dia demografinya seperti apa, lokasi ada di mana, dan seterusnya. Atau yang kedua, AI-nya pun bukan hanya untuk memberikan rekomendasi, tadi Mas Abi sudah singgung, tapi juga membantu mempercepat proses. Jadi jawabannya adalah dua-duanya.
bisa menghasilkan rekomendasi dari hasil dari goal yang kita sudah punya, dan juga proses end to end itu bisa dipercepat dengan AI. Mungkin itu tambahannya dari saya. Baik, one last question ya, sembari mempersiapkan untuk kuis Kahoot-nya setelah ini. Dari konsep yang sudah dipaparkan, apakah bisa didemokan di AWS? Implementasinya seperti apa dan hasilnya bagaimana? Silakan, Mas Saiful. Ini sebenarnya saya akan coba memberikan bridgingnya adalah masing-masing punya kebutuhan data nih, Mas Syukur ya, Mas Syukur Amin. Dan masing-masing customer akan punya maturity-nya. Jadi saran saya, mungkin kalau misalnya kita demo, barangkali demo ini akan relevan bagi sebagian, barangkali tidak relevan untuk semua gitu ya, tergantung demo mana yang saya demokan ke Bapak Ibu. Cara paling efektif untuk Mas Syukur Amin mendapatkan gambaran seperti apa implementasinya adalah teman-teman bisa konsultasi ke Extremex, diceritakan use case-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Saya dan Mas Abi dan teman-teman AWS dan Extremex lainnya akan memberikan demo yang pas gitu ya, tentang sebenarnya dari yang kebutuhannya Mas Syukur ini, teknologi mana yang pas. Karena kalau kita balik lagi ke tadi, kalau saya refer ke slide yang Unified Studio ada apa saja end to end, itu kita punya banyak tools ya, banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai customer di maturity level yang beda-beda. Mungkin nggak terlalu memuaskan jawaban saya, Mas Syukur, tapi percayalah dengan langsung lihat dari datanya Mas Syukur akan memberikan gambaran yang lebih pas ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini untuk sesi sharing use case-nya akan saya akhiri dan akan kita lanjutkan dengan kuis Kahoot. Nah, kebetulan ada lumayan ya peserta hari ini, jadi akan saya share dulu untuk QR code-nya. Baik, dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bergabung. Ada shopping voucher masing-masing senilai 200.000 untuk 5 orang pemenang. Ya, diharapkan kalau boleh untuk username-nya yang masih mirip ya dengan nama sewaktu bergabung itu biar memudahkan identifikasi di akhir nanti. Terima kasih. Sembari menunggu, saya ingin menginformasikan lagi kalau ada yang tadi belum sempat ya submit untuk use case-nya, boleh di chat sekarang atau nanti juga boleh menyusul melalui email setelah sesi ini agar tim kami bisa follow up dalam 1 minggu ke depan. Baik, 37 orang. Apakah ada yang masih ingin bergabung?
Baik, saya rasa sudah bisa dimulai ya. Oh, masih ada yang mau gabung ternyata. Baik, kita tunggu sampai 16.22 dan setelah ini akan kita mulai segera. Pertanyaan pertama, ya masih ada yang belum submit jawaban ya sepertinya. Kan kita tunggu. Next, pertanyaan nomor 2. Mengapa tahap data maturity perusahaan perlu dianalisis? Lanjut ke third question. Sepuluh detik lagi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, halfway to go ya. Pertanyaan nomor 5, mana yang paling mencerminkan manfaat dari modern data platform?
Ya, masih unggul ya, Mas Randy Rinaldi. Selanjutnya, di pertanyaan nomor 6. Mana yang bukan cara modern data platform mempercepat pengembangan di masa depan? Ya, masih unggul. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah tantangan utama yang sering menghambat perusahaan dalam mengadopsi strategi data modern? Pertanyaan nomor 8. Mengapa data governance penting dalam penerapan AI di sebuah perusahaan? Lima atau 6 orang lagi, kita tunggu. Baik, pertanyaan nomor 9. Layanan AWS yang mana yang digunakan untuk pengembangan dan pelatihan model artificial intelligence? Satu detik lagi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Masih unggul Mas Randy, Ramadhani, dan Novianto. Ya, last questions. Apa keuntungan utama dari pendekatan Zero ETL? Baik, itu adalah pertanyaan terakhir ya. So, let's see who are the winners. Selamat kepada pemenang 3 atas dan 5 pemenang tertinggi dengan skor tertinggi berhak mendapatkan hadiah sesuai yang saya sebutkan. Baik, untuk pemenangnya boleh di chat ya, langsung ke kolom chat.
Ya, selamat. Nanti tim kami akan segera menghubungi untuk distribusi hadiahnya. Ya, selanjutnya apakah kalau ada yang ingin mempertanyakan atau ingin berkonsultasi dengan Exprimex dan juga AWS, dipersilakan menghubungi ke kita, boleh via email, boleh juga via WhatsApp yang bisa ditemukan di profil LinkedIn kita dan juga di website kita. Dengan demikian berakhir juga sesi webinar kita hari ini. Ada yang ingin ditambahkan dari Mas Saiful dan juga Mas Abi? Sudah cukup saya. Saya juga cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman Extremax. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa duduk bareng dengan Bapak Ibu nanti bisa menganalisa, bisa bantu kebutuhan Bapak Ibu sehingga bisa beri value yang lebih bagus. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, semoga sesinya bermanfaat. Ya, dan sampai jumpa. Terima kasih.